Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan namaku Eli Widiawati. Aku dari S1 Farmasi Stikes Bama Daslawi. Aku di sini akan mempresentasikan sebuah review jurnal toksikologi. Yuk ditonton dan dengarkan. Cekidot. Oke, balik lagi di sini. Yuk kita simak tentang toksisitas pada ikan buntal. Sebelum itu kita ketahui tentang toksikologi dulu ya. Apa sih definisinya? Definisi toksikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Menurut Paracelsus, semua zat adalah racun. Tidak ada yang beracun. Dosis yang tepat membedakan racun dengan obat. Oh ya, ini gambar siapa? Coba, ini adalah gambar Paracelsus ya guys. Sejarahnya, pada tahun 1900 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi, orang-orang dapat membedakan mana bahan pangan yang aman dan bahan pangan yang berbahaya. Bahan pangan yang aman dinamakan makanan, sedangkan yang berbahaya dinamakan racun. Pada tahun 460 sampai 370 di Mesir, Hippocrates banyak menulis racun tentang bisa ular. Pada tahun 500 sampai 600 di India dalam Charaka Samhita tertulis bahwa tembaga, seng, besi, timbal, emas dan perak bersifat racun. Apa aja sih ruang lingkup dari toksikologi? Ada toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi kehakiman. Pada toksikologi lingkungan meliputi pencemaran, residu, dan kesehatan industri. Pada toksikologi ekonomi yaitu perkembangan obat, perkembangan zat tambahan, dan perkembangan pestisida. Sedangkan pada toksikehakiman meliputi diagnosis, terapi, dan mediko-legal. Yuk kita review tentang karakterisasi dan uji toksisitas ikan buntal dari perairan Pangapuk, Jawa Barat. Ciri-ciri ikan buntal. Ikan buntal memiliki nama latin Tetraptyphons. Kok bisa sih namanya itu? Karena dari morfologi gigi ikan ini, yaitu memiliki dua gigi besar pada rahang atas dan bawahnya yang cukup tajam. Bisa dilihat gambarnya ya guys. Ikan buntal berasal dari famili Diodontidae, berasal dari ordo Tetraptyphons. Ikan buntal juga memiliki kandungan metabolit sekunder seperti racun tetrodotoksin atau disingkat dengan TTX. Racun TTX pada ikan buntal terdistribusi di organ hati dan ovarium. Itu adalah kandungan paling tinggi ya. Ketika ada predator, ikan buntal akan menggelembungkan dirinya 2-3 kali ukuran normal. Dan racun TTX akan disekresikan dari kulit untuk mengusir musuh. Kayak apa sih racun tetrodotoksin itu? Kayak gini nih guys, ini adalah struktur kimia dari racun tetrodotoksin. Next, kita beralih ke contoh kasus ya. Kasus keracunan ikan buntal juga terjadi di beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Bengkulu, Maluku. Meskipun berbahaya, tetrodotoksin ternyata dapat dimanfaatkan terutama pada bidang farmasi. Tetrodotoksin dapat digunakan sebagai obat anestesi lokal, yaitu dapat memblok syaraf. Tetrodotoksin dalam farmasi. Tetrodotoksin ditambah bupivacain ditambah dexamethasone dapat meningkatkan waktu anestesi. Maaf ya guys. Itu menurut Cohen et al. 2003. Obat berbahan dasar dari tetrodotoksin yang pertama kali dipasarkan adalah Tectin. Obat ini dikembangkan oleh Wax Pharmaceutical Inc. Dalam dosis kecil, obat ini sangat mampu mengurangi rasa sakit kronis yang dialami oleh pasien kanker loh. Di Indonesia, penelitian mengenai
racun ikan buntal masih jarang dilakukan. Melihat manfaat racun TTX terutama pada bidang farmasi, maka penelitian mengenai karakteristik kimia ikan buntal dan pengujian toksisitas menggunakan hewan Artemia salina penting dilakukan. Nah, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan ada apa aja sih? Alatnya ada timbangan, homogenizer, corong pisah, labu Erlenmeyer, magnetic stirrer, dexikator, freezer, vacuum evaporator, freezer drying, dan sentrifuge. Bahan-bahan yang digunakan adalah ada 2 jenis ikan buntal yang digunakan pada penelitian kali ini. Ada ikan buntal bintik putih dan ikan buntal duren. Sampel yang diambil berupa ovarium, hati, jantung, kulit, dan daging. Sekarang beralih ke metode ya guys. Pertama, ada ekstraksi sampel dulu. Racun TTX ini sangat polar sehingga dapat larut dalam air dan tidak larut dalam senyawa organik. Jadi, untuk mengekstraksi racun TTX ini cukup menggunakan air saja. Selanjutnya ada uji toksisitas Brainstream Laboratory Test atau BSLT. Dilakukan dengan menentukan nilai lethal concentration atau LC50 menggunakan larva udang Artemia salina. Selanjutnya ada analisis fitokimia untuk menentukan komponen bioaktif yang terdapat pada serbuk ekstrak kasar organ ikan buntal paling toksik. Ujinya ada apa aja sih? Ada uji alkaloid, steroid, saponin, flavonoid, phenylhydroquinone, mollis, benzidit, uret, dan ninhydrin. Ini hasilnya ya guys. Hasil dari uji toksisitas ikan buntal. Suatu zat dianggap toksik jika nilai LC kurang dari 30 ppm. Toksik jika nilai LC 50 sebesar 30 sampai 1000 ppm dan kurang toksik jika nilai LC 50 lebih dari 1000 ppm. Tingkat toksisitas ikan buntal bervariasi tergantung pada jenis organ tubuh, geografi, musim, dan jenis kelamin. Racun TTX pada ikan betina lebih tinggi daripada jantan karena di ovarium terdeteksi TTX lebih banyak bila dibandingkan dengan testis ikan. Itu menurut Hashimoto dan Kamiya 1970. Bisa dilihat tabelnya ya. Yuk kita lihat di bagian nilai LC50. Pada jantung 155,67 ppm. Itu berarti kurang toksik. Coba pada kulit. Ada sebesar 79,91 ppm. Wow, itu toksik. Pada daging juga toksik. Pada hati pun juga. Ovarium juga toksik. Lanjut yuk ke hasil komposisi kimia ekstrak ikan buntal. Hasil penelitian mendapatkan ovarium Arotron hispidus positif mengandung alkaloid, karbohidrat, dan asam amino serta negatif mengandung steroid atau triterpenoid, saponin, flavonoid, dan phenylhydroquinone. Bisa dilihat tabelnya ya. Tabel yang menunjukkan tanda positif itu artinya ada, sedangkan yang negatif itu tidak ada. Yuk kita lihat, itu alkaloid diuji dengan 3 penguji yaitu Wagner, Meyer, dan Dragendorf. Semuanya menunjukkan hasil positif, yang artinya ada. Sekian, terima kasih telah mendengarkan dan menonton channel ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen juga boleh,
Tapi ingat ya, dalam etika